Halo teman-teman semuanya, kali ini kami podcast berempat. Ada Ella, ada Ami, Rizky tentunya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beragamnya media sosial sekarang ya. Baru-baru tuh media sosial. Sehingga membuat banyak pilihan saat ini, bahkan dalam hal mencari pasangan gitu ya. Kita akan bahas bersama Rizky, Ella dan Ami. Ella sama Ami yang masih single gitu ya. Media sosial pengaruhnya seperti apa sih saat ini dalam sebuah hubungan? Dari Ella dulu. Ella dulu deh. Kalau dari media sosial jadi banyak pilihan sih bang. Jadi ketika kita ngelihat orang gitu dari medsos kan bang, kan banyak tuh. Ya walaupun kita nggak kenal kita bisa ngeliat gitu loh bang. Ya. Jadi kalau bukan aku ya bang, Ya, tapi oke. kalau orang lain misalnya ada yang kayak misalnya oh boleh nih di follow gitu. Gitu ya. Ya terus kalau misalnya misalnya aku main nih sama Ami, terus Ami nge-repost SG aku, terus misalnya ada temennya, boleh dong yang di tengah cantik juga gitu. Gitu ya. Di dalam sudut pandang ini, kami yang agak berumur ini jadi iri sebenarnya. Dulu keterbatasan orang ya, misalnya di kampus lah kita sebut. Keterbatasannya adalah kita hanya akan menjalin komunikasi dengan orang yang kita temui. Yang kita kenal aja. Yang kita kenal lah, kita temui lah minimal. Tapi kalau media sosial dulu tuh aduh, Facebook aja kita jarang-jarang. Walaupun pakai tapi bukan itu medianya gitu. Iya, bukan media itu medianya. untuk mencari pasangan sih dulu. Iya. Lebih ke aktualisasi diri dulu. Iya ya. Ah. Lebih ke apa? Status-status lucu. Iya, betul. Komen-komen sama-sama cowok sebenarnya Ah. gitu kan. Yang lucu-lucu lah. Justru sekarang membuat perbedaan di situ ya. Kalau Ella sendiri melihatnya gimana? Ami sendiri gimana melihatnya? Jadi kan kayak Ella bilang kalau misalnya bakal banyak pilihan. Nah menurut Ami tuh dengan banyaknya pilihan tuh malah jadi kriterianya itu jadi meningkat gitu loh bang. Waduh. Kayak makin Ada standarnya gitu. iya ya. standarnya tuh makin meningkat sekarang. Kalau kata jatuhnya. orang standar TikTok sih. Iya. Waduh. Bener kan? Bener kan? Iya kan? Sebenarnya di setir TikTok kalau zaman sekarang. Ah. Tapi sebenarnya dari yang TikTok tuh menurut Ami juga nggak ada yang salah ya. Kayak misalnya kayak cewek zaman sekarang kan kalau dulu kan kalau misalnya lihat cowok yang ada duit tuh orang bilangnya ceweknya matre Iya, gitu betul. kan. Iya. Malah sekarang malah jadi orang jadi terbuka gitu loh kayak iya realistis aja. Masa hidup nggak pakai duit gitu ya kan? Iya, Bang? betul. Gitu. Kan kita butuh uang untuk hidup. Iya sih semuanya bukan tentang uang, tapi segalanya tuh butuh uang. Iya, benar. Ya. Iya, benar. Iya, iya. Kalau itu Abang setuju. Nah itu mungkin standarnya tuh menjadi meningkat sih karena udah banyak pilihan dan menurut kami karena dari sosial media kan kita jadi bisa mudah mengeksplor banyak hal. Nah di situ kan kita nampak yang kayak orang yang gimana rumah tangga orang lain gitu loh bang yang sekarang ada KDRT ataupun ya Sampai ke sana melihatnya ya. iya bang. Nggak berarti dengan standar kalian tinggi itu kalian harus meningkatkan value kalian juga dong. Iya itu juga bang. Iya kan? Ya. Harus kayak gitu kan jadinya Kalau gitu. orang bilang kalau mau dapat yang lebih baik ya Kita baik juga. sebaik dia juga dong. Iya. Gitu. Karena jurus cerminan diri. Nah, coba kita tanya Ki. Gimana? Standar Ella dan Ami itu seperti apa sih Oh iya iya. yang iya. dipengaruhi oleh medsos saat ini? Cobalah dari Cobalah. Ami dulu deh. Dari Ami dulu deh. Standarnya seperti nih, apa? Ya. Ini buat gambaran teman-teman yang nonton. Iya, biar tahu mereka. Yang pertama sih kalau Ami pribadi, Ami kan dibesarin di keluarga yang memang sangat kuat agamanya bang. Agama. Karena ibu juga basicnya itu guru agama Islam. Oh. Ya. Guru agama ya. Di Oke. SMA. Nah, yang pasti dia tahu agama sih bang. Kalau Ami pribadi bisa sholat, bisa ngaji. Nggak harus yang expert banget gitu. Tapi ya minimal dia tuh bisa menjadi imam. Karena kan kita butuh seorang pemimpin di keluarga gitu kan. Kecuali zaman sekarang pasti fokusnya kan untuk yang lebih lanjut bukan cuma pacaran Iya. main-main ya bang. Iya. Apalagi udah 21 tahun, masa main pacarannya cuma untuk main-main aja. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, yang pasti dia sayang keluarga bang. Penyayang keluarga. Ya. Itu cara melihatnya gimana? Iya, cara taunya itu gimana sih? Kadang Iya. bingung loh. Apa ada nenek-nenek nyebrang dia seberangin, anak kecil digendong? Itu pelajaran PPKN. Taunya dari mana Pelajaran gitu? PPKN itu. Memprioritaskan keluarga mungkin sih. Ya. Kalau anak zaman sekarang kan kadang lebih memprioritaskan teman ya bang daripada keluarga Nah, kayak. nanti kalau udah nikah dia lebih memprioritaskan keluarga daripada kamu gimana itu? Nah kalau dia sayang keluarga dia, otomatis dia kan bakal sayang sama keluarga Wah, ini keren. juga gitu bang. Ini keren nih. Logika yang keren. Itu yang kedua ya, Mi? Iya yang kedua. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga yang pasti sih udah punya tabungan sih.
Oh ya, Wih. harus ada dong. Harus settle ya. Iya, karena Ami nggak mau bawa anak Ami ke arah ke dalam kesusahan ekonomi, karena kita tidak boleh membawa anak kita seperti bagaimana kita dulu dibawa anak orang tua. Ami nggak Misalnya mau ya. nih kayak anaknya tuh bakal kesusahan untuk mikir masalah uang sekolah aja susah gitu. Iya, betul. Minimal untuk uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari itu udah ada tabungannya dari sekolah. Ya, itu 3. Ada lagi? Apa ya, Bang? Harus ganteng nggak? Ya, fisik. Jujur, Secara fisik. Abi tidak ada melihat fisik Bang Mon. Jujur aja, satu pasti harus lebih tinggi daripada Ami. Karena Ami pendek. Kalau misalnya Oke. cowoknya pendek, masa kami gini nengoknya Bang, kan nggak lucu. Berarti secara fisik cuma tinggi aja. Iya tinggi lah Bang. Nggak harus menurut orang dalam tanda kutip ganteng, nggak harus ya. Enggak, karena ganteng tuh relatif. Semua cowok itu ganteng. Asik. Tergantung dari mata mana yang memandang. Asik. Ini jawaban aman banget ya. Aman banget jawabannya. Cukup nih? Cukup Bang. Nah, sekarang Oke, kita tanya coba ke kita tanya. Ella ini. Ella punya standar apa sih ya? Atau punya kriteria yang seperti Ada berapa? apa? Atau satu-satu dulu ya? Coba satu dulu ya, Oke, Bang, yang ya. pertama. Yang pertama itu rajin sholat. Walaupun Agak. sholat itu emang wajib ya, Bang. Betul. Yang aku lihat kebanyakan tuh banyak laki-laki yang meninggalkan sholatnya. Agamanya iya. ditinggalin. Masa Apalagi kita. apalagi kita kan Ya, logika yang bagus juga sama kayak Ami tadi. Jawaban aman semua ya. Ya. Itu logika pertamanya, kalau dia rajin sholat, kita juga pasti akan yang kedua, yang kenapa dia harus rajin sholat? Kan sholat itu kan untuk menghindari hal-hal yang negatif gitu ya, Bang. betul. Nah, kalau sholat aja yang dosa besar aja dia tinggalkan, dia bisa melakukan dosa-dosa besar yang lain yang ya udah biasa aja gitu loh, Iya, Bang. betul sekali. Itu yang nomor 1 ya, harus sholat ya. Iya, Bagus banget sih. Yang kedua kira-kira apa? nggak ngerokok, Bang. Nggak ngerokok. Oh iya itu juga Nggak, Mas. nggak. Ami lupa tadi ya? Iya soalnya Ami ada asma Bang, jadi nggak bisa Oh, sama gitu orang ya. perokok. Itu teman-teman. Karena kami perokok. Dan kami jujur alhamdulillah kami perokok, tapi ketika podcast kali ini kami nggak akan ngerokok di dekat mereka. Karena menghargai wanita dan Bukan yang perokok. bukan perokok. Terus apalagi? Yang ketiga itu public speaking-nya bagus. Oh, Ella tertarik dengan orang yang bisa bicara ya. Iya, dan punya aura kepemimpinan gitu kayak Punya aku aura. ngeliat ketua tuh Punya aura leadership lah ya. Berarti ketua-ketua gitu Ella suka gitu ya. Ketua OSIS, ketua Karang Taruna. Berarti kalau seandainya mereka hidup di zaman kita masuk pilihan nih. Oh iya. ngerokok nggak, Bang? Tapi nggak masuknya karena ngerokok. Ngerokok aja. Terblacklist. Itu bisa aja sih kita berhenti sih. Bisa aja kita bohong ya. Kalau itu terjadi dulu ya kan. Iya. Ini kan Kalau pertanyaan Bang, emang cowok bisa ya Bang berhenti merokok kalau Bisa. misalnya? ini kita berhenti nih ngerokok nih. Maksudnya tuh kalau diminta berhenti tuh emang bakal berhenti kalau misalnya nggak ada bibir. Biasanya dari kesadaran sendiri ya. Aku punya teman nih kan, ketika dia menikah, keadaan finansialnya itu belum stabil lah. Jadi dia berpikir kalau seandainya dia berhenti merokok, dia bisa hemat 600 sampai 800 ribu. Dan itu dia pikir ya, dia cuma berpikir gara-gara itu dan akhirnya sampai sekarang nggak merokok lagi. Oh berhenti deh Bang, Berhenti deh. walaupun sekarang finansialnya udah stabil. Udah, Ya, jadi kalau pertanyaan bisa nggak sih cowok itu berhenti merokok? Bisa. Bisa. Asal dari dia. dari dia. Iya kan, nggak Iya. bisa kalau kita Nggak nyuruh bisa kan, kalau Bang. kita nyuruh. Nah, dan dia butuh alasan untuk itu. Nah. Salah satunya mungkin itu. Alasan lain mungkin kesehatan. Kesehatan. Alasan lain lagi mungkin ya karena Karena Dan- agama mungkin bisa jadi. ya bisa jadi. Macam-macam, yang penting itu dari dirinya sendiri. Itu bisa. Terus yang lain adalah yang lain lagi ada nggak? Tadi keberapa, Bang? Kedua baru. Ketiga, Ketiga. Pekerja keras. Yang keempat Ini 4. Empat. Pekerja keras. Kuli juga pekerja keras itu. Jadi gimana? Kayak sungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya dia kerja, dia bekerja keras. Kalau misalnya dia kuliah, dia emang sungguh-sungguh gitu loh, Bang. Dia punya achievement dan dia punya kinerja untuk mencapai itu gitu Iya, ya. Bang. Harus menunjukkan itu ya. Sebenarnya nggak perlu hasil, Bang, tapi bagaimana dia Berjuang, prosesnya. proses Iya, juangnya. iya. Begitu ya, pekerja keras, pejuang lah salah satunya. percaya proses Bang. Iya, percaya proses. Jadi kalau ada orang yang misalnya ya dia kayak raya, punya warisan banyak, dia nggak perlu kerja keras sebenarnya. Itu bisa nggak masuk kategori Ella berarti. Jadi dia tinggal ngelanjutin aja Iya, sih. kan banyak yang posisi orang itu nggak harus sih dia harus kerja keras. Dia kerja biasa aja, dia udah mencapai semuanya, ada aja. Punya harta banyak dia tinggal ngelanjutin orang tuanya Dia aja. usaha misalnya. Maksud aku tuh bukan kerja keras buat mendapatkan itu. Kalau misalnya dia udah diwarisin sama
keluarganya. Tuh kalau dia emang nggak sungguh-sungguh, dia malas-malasan, kan itu juga bisa aja Oh, gitu ya? usahanya. Gimana dia cara melanjutkan itu biar tetap berhasil Ya, itu gitu. usaha juga. Iya, Itu betul. susah mah bang untuk itu. Walaupun dia punya warisan, dia pasti tetap harus bergerak ya Iya. kan. Dan Ella akan melihat itu ya. Iya bang. Oh gitu. Itu kategori keempat berarti. Iya bang. Iya. Ganteng? Masuk nggak? Kalau buat Ella masuk sih kayaknya. Harus. Enggak juga sih bang. Karena Kalau si Amir tadi kan lebih tinggi. Kalau Ella lah satu alasan yang lebih ke arah physically. ya. Alat fisik lah. Ini ada satu lagi sih bang. Apa nih? Sebelum bentar ya lah. Rapi, Rapi. rapi dan wangi. bener-bener. Itu sih. Banyak sih sebenarnya kalau kita kaji ya, tapi yang ini aja dulu poin-poin utamanya dulu deh. Tapi itu masuk ya. Iya bang, kalau misalnya dia kayak berantakan kayak anak nggak kurus tuh gimana ya bang? Tapi ganteng gimana? Diri dia sendiri aja nggak diurusnya. Kan gimana? ada tuh orang ganteng tapi acak-acakan dia. Dia Enggak, nggak dia nggak suka. justru dia gantengnya karena acak-acakan gitu. Iya. Enggak, Ami tuh suka cowok yang rapi sama wangi. Walaupun mungkin dia nggak yang secara fisik itu nggak yang ganteng kali, Ya. tapi kalau misalnya dia rapi sama wangi, pasti aura ganteng dia tuh keluar bang. Nah, Iya, iya. itu ya. Itu salah harus, satu ya. Harus rapi dan wangi. Oke, kita lanjutkan dulu Ella berarti ya. Itu Ami tambahan ya. Apalagi kira-kira lah. Tadi yang Dari, ganteng. dari fisik, dari fisik ya. Kalau ganteng itu tergantung bang. Yang aku bilang kan kalau dia public speakingnya bagus, terus ada bagus gitu mimpi. Itu udah ganteng aja bawaannya. Iya bang, tuh kayak aku bakal terkagum gitu kayak, kok dia keren banget ya gitu loh Oh, bang. gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau ganteng bonus berarti bang. Dia jago ngomong, itu aja udah ganteng buat Ella. Ya Sama tapi pinter. tapi banyak sih. Maksudnya orang-orang yang di leadershipnya bagus, dia bakal tertarik. Iya. Memang Iya. memang salah satu kemampuan kemampuan cowok di situ tuh jadi nilai plus sama cewek. Ya itu dalam tanda kutip tahta lah. Iya, Ya ketika dia memimpin sesuatu kan itu udah tahta sebenarnya, Iya. ya kan? Ya, ada yang harta, ada yang tahta, ya kan? Apalagi nih lah, cukup. Ada lagi satu lagi Ah, bang. satu ya. lagi. Dia harus pintar, tapi pintarnya tuh bukan cuma akademik doang. Misalnya dia punya satu kelebihan yang Oh, emang soft fokus. skill berarti, soft skill. Misalnya dia pintar akademik atau pintar misalnya di olahraga Ya. atau dia pintar di seni. Pokoknya ada sesuatu yang dia punya gitu loh bang. Yang Oh, dia bukan fokus. soft skill maksudnya ya. Contohnya nih, pinter itu kan misalnya di sekolah kita pinter nilai 100 terus. Soft skill itu pinter bergaul, pandai berkomunikasi dengan orang, bisa menempatkan diri, itu kan soft skill. Itu maksudnya bukan? Bukan yang kayak hard gitu loh bang. Oh, Hard lebih skill. ke misalnya pinter di sekolah, dia pinter main basket Ya misalnya. gitu. Oh, gitu ya. Itu aja. Gitu bang. Jadi siapapun yang memiliki apapun yang disampaikan oleh dua orang wanita cantik ini, kalian punya peluang. Yang di luar itu sorry. Kalian punya tidak? Ya artinya pada ujung-ujungnya semua orang kan pasti memperbaiki diri Iya. untuk sesuatu yang lebih baik. Iya. Ya tapi kalian jangan lupakan juga value kalian harus kalian naikkan Iya. kalau dengan standar seperti itu gitu. Kalau Ya. mau Habibie harus jadi Ainun. Nah, Iya. kan gitu. Coba kita bahas habis ini konteks pria ideal menurut dua orang ini. Nah, podcast kali ini kami tutup dulu. Kita sambung lagi setelah ini. Terima kasih.